Nah itu teman saya itu sempat lihat, dia tadinya bayangan doang, tapi lama kelamaan kok ada seperti seorang perempuan lagi gendong bayi. Oh, seperti seorang ya. Oke, Sobat Indonesia dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Renaldi dari channel Jendela Usang. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Opa Oli. Opa Oli, baik, alhamdulillah sehat. Oke, Opa Oli, dalam konten kali ini kita mau tanya-tanya nih tentang pengalaman horor apa aja sih yang Opa Oli pernah alamin di sepanjang hidup Opa Oli yang pernah Opa Oli temukan. Kira-kira bisa dibagikan ke para pemirsa atau subscriber setia Jendela Usang. Silakan Opa Oli. Oke, baik, makasih. Saya punya satu cerita. Kalau yang cerita tentang horor ya, tahun 93 udah baru lahir dong. Ketika saya kos di Jakarta Timur di daerah Otista. Saya di sana 8 tahun dan 8 dulu sampai Sulaiman. Kebetulan tempat kos saya itu yang di Otista itu 2 tingkat. Yang tingkat bawahnya itu khusus untuk putri, cewek ya, perempuan. Yang kedua, yang lantai 2-nya itu laki-laki semua. Yang lantai bawah itu hanya 8 kamar khusus cewek. Yang lantai atasnya itu ada 12, jadi semuanya 20 kamar. Ada kejadian menarik di situ. Kebetulan ada salah satu cewek atau putri yang kos di kamar di bawah itu, dia mungkin karena pergaulan bebas, hamil di luar nikah. Endi. Dia ini kuliah di salah satu kampus di Salemba. Iya. Dan dia kebetulan dia juga anak-anaknya yang ada yang tidak salah, dia anak Lampung ya, dari Lampung. Dan anak orang berada. Jadi mungkin setelah dia ketahuan orang tuanya, jadi orang tuanya datang ke tempat kos itu. Kebetulan kan ibu kos itu dia nggak tinggal situ. Cuma yang ada satu perempuan ditugaskan untuk mengawasi. Ya. Para kepercayaannya aja. Ini yang pemilik kos ini kebetulan orang Batak dan dia seorang guru. Dan bahkan dia kepala sekolah salah satu sekolah SD di daerah Jakarta Timur juga. Kedatangan kedua orang tua inilah yang tentu membuat orang tuanya terkejut dan kaget karena tidak menyangka putrinya yang diharapkan sudah kuliah. Karena salah cewek itu dia belum masuk semester 5, berarti sudah dekat-dekat ya. Iya, sudah dekat. Lulus skripsi. Itu betapa kecilnya kedua orang tuanya datang ke situ dapat laporan. Itu pun yang laporin kawan cewek yang ini kan, dia juga nggak mungkin dia lapor ke orang tuanya kan. Untuk kan waktu belum ada telepon ini kayak paling masih ini by surat. Belum ada WhatsApp, belum ada apapun yang baik. Diterima orang tuanya, yang kaget, sehingga mungkin kan karena ini merupakan aib ya. Merupakan aib dan dia udah 5 bulan kan sudah membesar juga. Ya. Cuma itu dia kan agak kecil, jadi tidak terlalu ketara. Ya. Jadi ambil jalan pintas biasalah. Jalan pintas dibawa ke dokter aborsi. Ini tadinya ini cewek juga nggak mau. Tadinya emang ceweknya tidak mau diaborsi karena mungkin udah ada komitmen sama lakinya sama cowoknya. Ibaratnya karena komitmen mungkin kalau terjadi kecelakaan dia siap dinikahi kan. Iya, dia bertanggung jawab lah. Ya, cuma mungkin ya itu karena faktor keluarga ada. Iya. Yang belum tahu juga jelas keturunannya si laki ini kan pasti kan ada penolakan dari pihak keluarga dan kedua orang tuanya. Sehingga jalan pintas dilakukan. Dipaksa tuh cewek itu
untuk diaborsi ke salah satu tempat Jakarta juga. Lawan simpul cerita itu sampai 2 kali bolak-balik karena kan sana waktu itu ngantri banyak kan. Oh, banyak pasien ya? Ya, banyak pasien ngantri, maksudnya balik lagi hari keduanya mah, karena udah pesan duluan kan. Nah, Iya. makan dengan begitu ini dibayar berapa pun harus karena selamatkan anak inilah. Iya. Dan kedua itu saya karena kita juga penasaran, kita ikut dulu, dan apalagi background kami kan sebenarnya di tempat kosan itu laki-laki itu hampir ada mayoritas mungkin wartawan kan. Iya. Jadi pingin tahu. Dan kami juga baru tahu itu bahwa di situ di satu daerah itu di satu tempat itu tempat aborsi. Kalau tahu juga di situ. Terkenal. Padahal udah terkenal. Nah, dan udah di luar dokternya, kalau saya tidak salah ingat datang situ udah malam jam 10 malam ke situ. Nah, ketemu dengan dokternya, lalu kira-kira jam dini hari lah, jam 1-an baru lakukan praktek gitu, dimasukin ke satu kamar khusus untuk cewek itu atau orang tuanya. Yang kita ngikut ya juga nggak boleh kan? Iya. Banyak keluarga. Iya. Katanya. Itu ceweknya itu teriak sampai di luar jalan kedengaran tuh. Iya. Ya, mungkin sakit ya mungkin bisa kan dipaksa sampai jam 5 subuh. Oh, dari jam 1 jam 2 jam 5 subuh. 5 subuh kan udah selesai di ini, mungkin ditarik tuh janin itu ya, ditarik, baru kami memberanikan diri masuk. Itu pun dilarang, nggak dibantu. Kami memberanikan nggak berani karena ada teman juga wartawan, dia waktu wartawan terbit cetak dulu di pos kota. Ini dianggap udah kriminal kan, kita kriminal, kita menarik. Untuk sampai perang dengan dokternya juga, kita tidak mau di ini. Ini siapa yang katanya ada bawa wartawan. Langsung dia masuk ke dalam, dia lihat tuh cewek udah pucat, ya namanya ini pucat, udah nggak ada ini, dikira udah meninggal cewek itu kecil. Ya, karena mungkin fisiknya kurang. Ini saya. Ini apa juga usia kan udah dipaksa. Kecil, itu kan udah dianggap udah meninggal lah. Iya. Bahkan dia keluar, namanya bisa sebut namanya. Nggak perlu ya. Untuk menjaga. Iya betul. Ya. Jadi dibilang ini udah meninggal kayaknya. Kita dapat ya wajar lah kalau meninggal orang yang namanya dipaksakan melahirkan tidak wajar, pastilah. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit RSCM kan, dia RSCM kan dia kan pada saat kan dia kan dibawa ke RSCM lah. Kami agak leluasa. Iya. Untuk 3 hari sih di SDM meninggal. Perempuan itu. Mungkin nggak bisa darah ya, Bisa darah. Dan mungkin ya karena fisiknya juga dia nggak kuat lah. Terlalu kuat. Iya, nggak kuat. Meninggal. Pada meninggal itu kan, dan polisi sudah ada mungkin ada gara-gara pemberitaan yang dari terbit itu. Polisi sudah mulai datang. Polisi sudah merintah polisi sampai di tempat kita di tempat kos itu udah polisi lain kos itu. Dia meninggal sama si ingat dia meninggal hari Sabtu. Tahun berapa itu? Tahun 93. Hari Sabtu. Hari Senin Senin malam sudah mulai ceritakan kejadian aneh-aneh. Oh, berarti hari Senin malam sudah mulai ada kejadian aneh. Ya, apa yang saya ceritakan bahwa mulai pas maghrib, kemudian maghrib aja lagi ini,
tangisan bayi itu Tangisan bayi. mak dari ini sampai ketuk itu satu minggu itu satu RT RW itu terdengar. Semarang. Ya, dan itu sampai apalagi kalau pas malam purnama itu monologi sampai ke ustadz dari mana didatangkan oleh Pak RT di situ tidak ini juga lah. Nggak sanggup lagi. Nggak sanggup, tapi anak-anak remaja masjid di situ kebetulan tempat kos itu dekat dengan masjid. Iya. Remaja masjid datang ke rumah kita itu hampir tiap hari. Sejak hari Minggu kan segini deh, Selasanya tuh sampai itu di mereka sukarela baca Al-Quran, Yasin, Yasinan situ. Ya memang ya mereda. Iya. Mereda ya namanya mungkin kan ya mereda. Tapi itu tidak berlangsung lama. Tapi setelah itu muncul lagi setelah itu. Iya. Itu muncul sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan kan saya sudah 8 tahun saya di kos itu. Kos paling lama sudah 8 tahun dari 87 sampai 95 saya sudah pindah kemana-mana. Karena kebetulan dekat dengan tempat kerja. Iya. Dan itu kos sangat strategis kan ke depan jalan raya dekat. Dan boleh dibilang masyarakat sekitarnya ya baik-baik semua, jadi kita betah. Cuma tercoreng dengan kejadian ini. Jadinya airnya merebak gitu apa ya? Jadi itu. Warga sekitar. Pada bulan kedua, ya sudah bulan kedua. Kan ini cewek ini kan dimakamkan di Lampung. Oh, terbangin ke Lampung. Dibawa ke Lampung. Itu kamarnya udah disegel. Itu tiap malam itu udah nggak ada enak. Suara-suara bau jadi gaduh, kamar itu gaduh. Iya. Sampai pemilik rumahnya Batak, tengah timun juga dia memandang adat Batak. Dia berpikir ini dia udah banyak kerugian material kan, nggak ada yang mengkos itu udah nggak ada, khususnya perempuan udah nggak ada. Kalau yang laki mungkin nggak masalah ya. Yang perempuannya jadi lapang kamar itu 3 bulan itu nggak ada yang tempatin, jadi dia merasa udah rugi besar. Dia bahkan perencanaan mau jual semuanya itu rumah kosnya mau dijual semua, karena hanya kos itu kan, kos laki yang nggak mati di bawah mau dijual, sudah sampai dalam pasang pelang dijual. Tapi kan orang udah tahu, kalau bahwa tidak seheboh zaman sekarang, zaman sosmed kan, orang udah pada tahu. Tempat kos ini udah itu bekas orang aborsi. Oke, sambil minum dulu, Pak. Udah minum dari dulu, Pak, biar nyantai, Pak. Ya berarti setelah kejadian itu, Pak, emang tapi itu belum sempat terjual, Pak ya? Itu tempat kosnya? Ya, saat itu kan Opa kan sampai dari tahun 87 sampai 95. Kejadiannya kan 93 kan? 93. Nah, Opa 2 tahun itu kan sampai 95, kan Opa udah nggak kos itu lagi kan? Nah, setelah itu kos itu sempat kejual apa enggak, Opa sekarang? Setelah sampai keluar situ belum terjual. Berarti selama itu juga belum ada yang berani menempati tempat itu. Belum. Dan sampai saya keluar itu justru yang saya keluar dari situ dapat informasi pemilik rumah ibu guru itu udah meninggal. Lalu salah satu anaknya yang anaknya juga agak kurang juga, ya narkoba juga. Meninggal juga. Ya. Jadi sampai saya keluar di tahun 95 itu kos itu tidak terjual. Karena mungkin tidak ada yang mau berani. Ya. Selain ada suara tangisan bayi, mungkin dari Opa sama teman-teman itu kan di satu lantai kos itu kan
banyak teman-teman cowok juga tuh Pak. Nah pernah nggak Opa atau teman-teman melihat sosok bayangan gitu atau penampakan yang lainnya? Nah, itu kan apa namanya, selain ada tangisan bayi itu kan kita juga ada penasaran, dan banyak juga teman-teman yang suka iseng lah pas pada posisi lampu dimatiin, kan di bawah itu hanya satu lampu dihidupin sama yang pemilik kosnya. Hanya terus kita coba kita matiin lampu, lalu kebetulan ada teman yang senter Ya. karena di atas tempat kita itu kan papan. Ya. Jadi pas di kamar tempat itu cewek yang aborsi itu kita senter. Nah itu teman saya itu sempat lihat, tadinya bayangan doang, tapi lama kelamaan kok ada seperti seorang perempuan lagi gendong bayi. Ya, Ibu yang lagi ngomong itu lagi gendong bayi lagi gendong bayi. Tapi tangisan itu jadi sambil cewek bayi itu nangis. Itu pas teman Opa ngeliat itu, Opa ada di TKP atau ada? Kan dia panggil kita. Ini ada bayangan orang. Opa ngeliat Kan juga. Karena itu kan kan papanya kan nggak terlalu ini, nggak terbuka, tapi kalau di center itu jadi nggak kelihatan banget, nggak kelihatan full begitu enggak. Iya. Cuma menurut teman saya ini kayak ada seorang perempuan yang lagi gendong bayi. Nah itu mungkin kan teman Opa kenal kan sama, mungkin papasan atau pernah ngobrol sama apa yang perempuan itu. Ya perempuan itu tuh persis nggak seperti dia wujudnya, ataukah bentuk badannya, tubuhnya atau kalau rambutnya persis. Rambutnya persis dan postur tubuhnya juga persis. Cuma wajah tidak. Oh iya, wajah mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau untuk rambut sama postur tubuh itu mirip dengan itu memang tidak ada di dianya itu. Memang benar dia itu Pak ya. Iya. Jadi ibaratnya kan kalau kata tetangga kita yang di depan rumah yang tempat kos kita itu memang arwahnya begitu bersih gentayangan. Arwah yang penasaran kan itu. Iya, penasaran. Arwah yang penasaran. Kamu semua. Oh, yang begitu kelilingnya tuh udah begitu kejadian hari Sabtu dia meninggal kan. Lalu mulai kejadian aneh hari Senin itu pada cabut. Iya, udah nggak berani cewek-cewek. Berarti kayak apa tadi bilang pemilik kos itu mengalami kerugian. Iya, kerugian besar. Ya walaupun waktu itu mungkin satu kamar kalau tidak salah itu 75-an kalau nggak salah mungkin tas 90-an ya 75-an. Ya bandingan sekarang berapa kalau dia 8 kamar? 8 kamar. Berapa kerugiannya Ya kalau untuk tahun segitu masih nominal masih besar apa ya? Iya, nominal 5.000 ya. Karena kamarnya bagus. Kamar dia di bawah itu ada 3 kamar mandi, di atas 2 kamar mandi. Di atas 2 kamar mandi di atas. Ya kalau yang mau pakai AC itu ada tambahannya. Nah, dia pakai AC pribadi. Kalau Opa sendiri ngalaminnya itu pernah nggak Opa dari lagi sendiri nih, misalnya lagi kayak pulang kerja atau pulang liputan, pernah nggak ngelihat benar sama dengar sendiri? Ini kan sering kan situ kan kalau ada liburan panjang, itu kan itu terasa banget. Rupanya kan banyak kan yang kos itu laki-lakinya kan pada pulang kan banyak ke Sunda ya, para Tasik, orang Garut. Pulang kampung. Jadi yang bertahan itu kami bertiga. Nah situ benar-benar kita perang mental situ. Perang mental. Ya. Kita kalau ibaratnya kalau mau keluar dia mau suka makan nasi uduk di depan jalan raya itu harus bertiga atau enggak manggil teman yang di depan yang bisa tongkrongan itu untuk keluar sama-sama. Karena itu naik tangga. Sering kita kalau naik tangga itu ada kayak orang ada yang jatuhin sendal gitu. Ada yang naik tangga itu karena pas turun tangga itu udah kabar sama yang perempuan aborsi. Nah saat
apa Opa mendengar atau melihat itu yang Opa lakukan saat itu apa? Ya karena saya sebagai orang Muslim ya saya baca ayat-ayat pendek Al-Quran aja, apa Qul huwallahu segala macam itu aja. Jadi apa bikin apa udah cukup dong kalau menurut Opa? Iya, sudah. Dan karena kita udah ini ibaratnya begini, kita sudah mengalami kejadian awal, lalu muncul yang saya ceritakan di hari Senin itu kan, jadi kita udah terbiasa lah. Tidak beda kalau kita belum tahu apa-apa, ada kejadian itu. Karena kita udah berpikir pasti kalau orang meninggal tidak wajar, pasti ada kejadian-kejadian yang tidak enak, yang tidak wajar juga. Jadi kita nggak terlalu ini, cuma kebanyakan kalau kita udah pulang balik, apalagi kita kalau malam minggu kan suka nonton di bioskop kan, minta itu kan, nah, itu kita kadang harus nunggu kawan dulu, jadi dia ketemu di mana. Kalau belum kita belum berani naik ke atas. Bareng-bareng tuh. Iya, bareng-bareng. Jadi kenapa kamu sendiri? Padahal dianya juga yang orang itu tidak meneror kita juga nggak ada. Cuma kan kita kan perasaan aja kan kita. Artinya dia juga nggak memberikan info kita juga nggak ada, menakut-nakutin nggak ada. Cuma itu aja tangisan bayi itu yang selalu menjadi kedengaran di situ. Dan waktunya udah ini, mulai dari pas mau maghrib sampai malam, dan apalagi kalau yang malam bulan purnama itu 13, 14, 15. Kalau yang Opa tahu, contoh perempuan yang aborti ini, entah siapa lagi ya namanya, itu sosialnya itu gimana? Apakah dia orangnya baik-baik, apa seperti apa? Ya, yang Opa kenal itu? Dia itu orang dia itu ramah orangnya. Rata-rata yang maksudnya karena mahasiswa kan orang tua ini jadi tidak membatasi ini untuk pergaulan. Cuma kita tidak menyangka dia bisa kecelakaan sama. Dan setelah kita dengar yang mencelak yang juga teman satu kuliahnya juga. Itu kan yang Opa tadi bilang tuh yang 3 bulan itu kan apa ada suara tangisan itu. Nah setelah itu ada kejadian apa lagi Opa? Setelah 3 bulan itu apakah masih ada tangisan bayi atau ada kejadian yang setelah 3 bulan berarti udah mau pasca 3 bulan itu ya, 3 bulan itu sudah mulai berkurang karena konon itu didatangkan langsung dari orang paling pintar karena di Lampung. Mungkin masih turunan banyak yang keluarga dari. Tapi tidak ini. Tapi yang tangisan itu udah nggak ini. Boleh dibilang tidak seintensif sebelumnya. Tapi masih ada juga, masih ada. Beberapa kali masih ada Opa. Masih ada. Makanya saya ceritakan sekitar tahun 95 itu kan. Itu posisi kos itu tidak rumah itu belum terjual. Iya. Dan saat ini pun saya udah nggak tahu keadaannya seperti apa, karena sejak saya keluar dari situ udah nggak pernah datang ke tempat itu saya. Nggak pernah lagi. Iya. Mungkin kalau dari saya pribadi coba ya itu membuat kami sama tim tuh jadi penasaran, pengen tahu untuk meninjau langsung tempatnya. Mungkin kan kalau untuk kita bisa penelusuran atau uji nyali kan masih bisa Opa ya. Kita nggak tahu apakah itu udah berubah tuh. Iya, karena udah dari 93 udah 29 tahun. 29 tahun lalu iya. Tahun 93. Apakah itu rumah itu masih udah berubah wujud? Tapi setahu saya dengar kan banyak juga teman-teman saya di sini kan sering teleponan juga kan. Itu gimana rumahnya ibu Damani gitu, ibu Damani. Oh masih. Yang masih ini kita nggak tahu masih ini masih ada, apakah masih ada penghuninya, masih ada yang kos di situ, itu kita nggak tahu. Udah 29 tahun kan, 93. Itu nih, Opa ada sedikit pertanyaan jokes nih sedikit. Itu Opa
pindah dari situ kan sudah 5 ya. Itu apa emang Opa udah nggak tahan? Apa emang baru? Sebenarnya itu saya karena saya udah pindah kerja. Oh. Dulu kan saya tahun 95 itu kan kantor saya masih di Jawa di Pembangunan. Iya. Karena dekat itu. Setelah saya pindah ke koran yang lain dan kebetulan kantornya waktu itu di Duku Atas. Jadi saya pindah terus. Oh, pindah. Jadi bukan karena udah nggak betah karena ada kejadian itu. Tapi setidaknya juga ikut juga yang mempercepat untuk keluar juga pindah. Cuma kebetulannya karena udah ke tempat kerjaan udah pindah ke Duku Atas di Jalan Tamrin, ya cari tempat kos di sana. Ya. Oke, Sobat Orang Indonesia dimanapun Anda berada, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Opa Oli yang sudah bersedia nih jauh-jauh datang ke sini untuk ngobrol bareng sama kita, berbagi atau sharing pengalaman horornya dalam apa? Mungkin dalam daerah itu ya? Iya. Oli ya, iya daerah itu. Mungkin nanti untuk selanjutnya kita akan coba tinjau lokasinya ya, mungkin ya. Kalau mungkin kan Oli ya, untuk apa? Kita bisa tanya-tanya warga sekitar apakah masih ada apa kisah misteri yang tangisan bayi itu akibat ulah aborsi Wali ya. Oke, jangan kemana-mana, pemirsa Orang Indonesia, tetap like, comment, share, subscribe channel kita Jendela Usang, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tahu tentang video kita terbaru. Oke? Saya Renaldi mewakili tim dan kru Jendela Usang dan Opa Oli juga undur diri. Salam horor Indonesia.